Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Syafiqi dalam kajian pembahasan Islam benua Amerika untuk memenuhi tugas mata kuliah materi SKI di SMA yang meliputi sejarah Islam, perkembangan Islam, dan pendukung perkembangan Islam yang ada di benua Amerika. Oke, langsung saja kita mulai bahas. Yang pertama itu ada sejarah Islam di Amerika. Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16 oleh Stepheniko dari Azamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Stepheniko adalah orang Berber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Stepheniko datang ke Amerika sebagai seorang budak penjajahan Spanyol pada abad ke-16 silam. Dugaan masuknya Islam ke Amerika Serikat terdiri dari beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh imigran yang datang ke Amerika berbondong-bondong secara bertahap-tahap pada pertengahan abad ke-19. Tapi ada juga yang mengatakan Islam telah ada di benua Amerika jauh sebelum Columbus mendarat pada benua itu. Ada pula beberapa ahli sejarah yang mengatakan Islam masuk ke Amerika pada saat yang sama dengan Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Alasannya adalah karena yang menjadi navigatornya adalah orang Muslim dari Andalusia atau kaum Moor dan Maroko yang dulu diusir dari permukiman di Spanyol saat daerah mereka dikuasai oleh Katolik. Selain kedua dugaan di atas, dugaan lain yang mengatakan bahwa Islam telah ada di Amerika jauh sebelum Columbus menemukan benua tersebut. Disinyalir 603 tahun sebelum penjelajahan Spanyol itu menemukan benua itu. Para penjajah Muslim dari Afrika Barat telah membangun peradaban di Amerika. Sejarawan menemukan fakta bahwa para penjelajah Muslim telah menginjakkan kaki dan menyebarkan Islam di benua itu lebih dari setengah milenium sebelum Columbus. Seorang arkeolog dan ahli bahasa Universitas Harvard, Dr. Barry Field mengungkapkan dalam karyanya yang berjudul Saga Amerika bahwa umat Islam telah membangun sebuah peradaban di benua Amerika. Alexander van Hutten, seorang sejarawan seni dari Jerman, juga menemukan bukti dan fakta keberadaan Islam di Amerika pada tahun 800 Masehi hingga 900 Masehi. Sebuah ukiran kepala yang menggambarkan seperti bangsa Moor ditemukan. Itu berarti Islam telah bersemi di Amerika sekitar separuh milenium sebelum Columbus lahir. Tak sedikit pula yang mengatakan Islam dibawa oleh para budak Afrika yang diperjualbelikan ke Amerika ketika orang-orang Barat telah menguasai benua itu. 1/5 dari mereka beragama Islam, tapi sayangnya banyak dari mereka yang berpindah agama menjadi Kristen karena sulitnya keadaan mengembangkan Islam pada saat itu. Tapi ada pula yang masih bertahan dengan identitas Muslim. Orang-orang Muslim kulit hitam Amerika yang tergabung dalam himpunan dakwah Muslim Amerika yaitu Nation of Islam yang didirikan oleh tokoh bernama Fard Muhammad. Perjuangan Fard Muhammad dilanjutkan muridnya Elijah Polk yang berganti nama menjadi Elijah Muhammad. Elijah Muhammad disebut juga sebagai Elijah yang terhormat karena menyatakan dirinya sebagai the messenger of Allah. Lalu, bagaimana perkembangan Islam di Amerika? Pew Research Center, lembaga ini juga memperkirakan ada sekitar 3,3 juta Muslim dari segala usia yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2015. Dalam perkembangannya, setengah pertumbuhan penduduk Muslim tersebut pada tahun 2010 hingga 2015 akibat imigrasi. Menurut mereka, selama 20 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah imigran Muslim yang tiba di Amerika Serikat. 10% diantaranya merupakan imigran legal. Hal itu jauh lebih sedikit dibanding imigran ilegal. Pertumbuhan signifikan komunitas Muslim tersebut selain karena imigran juga disebabkan karena banyaknya mualaf beberapa tahun terakhir ini. 1 dari 5 Muslim dewasa di sana lahir dari keluarga agama lain
atau tidak beragama. Kemudian tidak hanya itu, populasi muslim di sana berada pada kisaran usia rata-rata lebih muda daripada masyarakat umumnya, sehingga jumlah yang lebih besar akan segera tiba ketika mereka mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Islam di Amerika Serikat juga dilihat dari kemampuan dalam membangun serikat dan organisasi. Komunitas Islam di Amerika tidak hanya terdiri dari para imigran muslim, melainkan juga muslim yang dilahirkan di Amerika. Dari semua perkembangan Islam di Amerika itu pasti ada pendukung-pendukungnya. Dari pendukung perkembangan Islam di Amerika itu ada komunitas Islam di Amerika. Dalam perkembangannya, setengah pertumbuhan penduduk muslim tersebut pada tahun 2010-2015 hingga akibat imigrasi Islam di Amerika Serikat juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengembangkan serikat dan organisasi terdiri para imigran muslim, melainkan juga muslim yang dilahirkan di Amerika. Di antaranya itu ada komunitas SAIR, The Council on American Islam Relations. Nah, CAIR ini dibentuk untuk menentang diskriminasi anti-muslim. SAIR didirikan karena tantangan utama soal Islam dan muslim di Amerika adalah stereotip pencemaran nama baik yang memiliki efek buruk pada muslim, anak-anak maupun orang dewasa. Juga meliputi muslim untuk mengambil peran dalam kegiatan sipil. SAIR diciptakan sebagai organisasi yang menentang stereotip negatif tentang Islam dan muslim di Amerika. Lalu selanjutnya ada organisasi FIMA atau komunitas FIMA, yang mana The Federation of Islamic Medical Association, yang ini berlandasan bagi para dokter muslim dalam bidang pendidikan medis dan etika dan bantuan kemanusiaan, organisasi non-profit, non-politik, dan non-governmental. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 31 Desember 1981. Organisasi yang terdiri dari 29 himpunan medis Islam dan 17 anggota asosiasi di seluruh dunia yang mewakili sekitar 50.000 muslim, profesional, medis, dan kesehatan. Dilanjut ada organisasi atau komunitas yang namanya MSA, yang kepanjangannya itu Muslim Students Association, yang mana organisasi ini adalah organisasi mahasiswa independen yang beroperasi di bawah aturan dan peraturan dari kampus masing-masing, kontribusi sosial dari jutaan siswa muslim dalam perguruan tinggi dan kampus universitas komunitas lokal mereka. Himpunan Mahasiswa Islam dari Amerika Utara dan Kanada merupakan sebuah organisasi non-profit yang visi dan misinya adalah untuk melayani jutaan siswa seperti memfasilitasi relasi atau networking, mendidik, dan memberdayakan mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat esok yang cerdas. MSA memberikan siswa muslim informasi, pelatihan kepemimpinan, dan layanan lainnya untuk memungkinkan mereka mendapatkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan mereka sehingga dapat memberikan dampak positif pada kampus mereka masing-masing. Dilanjut yang terakhir itu ada ICNA, yaitu Islamic Society of North America, yang mana organisasi ini dibuat untuk mempertemukan masyarakat muslim di Amerika sehingga mereka bisa berbagi pengetahuan dan dukungan satu sama lain, membangun sarana ibadah dan pendidikan, melakukan kerjasama dengan pemimpin non-muslim, dan melakukan dialog antara umat beragama dengan tujuan perlahan-lahan Islam tidak lagi dinilai sebagai agama yang buruk seperti selama ini. Islamic Society of North America dibentuk pada tahun 1982 yang merupakan wadah yang dibentuk oleh Dewan Alumni MSA dan berkolaborasi dengan beberapa organisasi Islam di seluruh negeri untuk menciptakan masyarakat Islam Amerika Utara. Organisasi ini dibuat untuk mempertemukan masyarakat muslim di Amerika sehingga mereka bisa berbagi pengetahuan dan dukungan satu sama lain. Nah, komunitas-komunitas muslim di atas menjadi wadah untuk mengenalkan Islam dengan banyak mengambil peran positif yang bisa dilakukan oleh muslim di Amerika. Melayani dengan memberikan makanan, memberikan pelayanan, media yang baik, membangun sarana ibadah dan pendidikan, melakukan kerjasama, dan melakukan dialog antar umat beragama.
dengan tujuan supaya Islam tidak lagi dinilai sebagai agama yang buruk di Amerika. Sekian, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya cinta tak pernah salah.